Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat cerdas, berjumpa kembali di channel kami. Kali ini kita akan membahas soal SBMPTN tahun 2018. Kita mulai dari yang pertama. Soal nomor 46. Siklus hidup Fasciola hepatica memiliki tahap-tahap secara urut, yaitu, jadi sahabat cerdas ya, Fasciola hepatica ini merupakan cacing hati. Nah, jadi daur hidupnya bagaimana? Ada misis recem. Yang pertama, cacing dewasa ini bertelur, kemudian tumbuh menjadi larva, namanya Miracidium. Kemudian tumbuh menjadi larva sporokis. Yang ketiga adalah redia. Yang keempat ada serkaria. Dan yang terakhir, metaserkaria. Nah, jadi setelah bertelur, larva Miracidium itu akan mencari inang sementara, nanti berubah menjadi sporokis dan redia itu di dalam tubuh siput air, atau dikenal limnea. Kemudian dari siput keluar dalam bentuk serkaria, terus baru nempel di rumput. Itu metaserkaria. Begitu ya sahabat cerdas. Baru kemudian metaserkaria ini kemakan oleh domba contohnya, masuk ke dalam sistem pencernaan. Ya, setelah masuk ke sistem pencernaan, baru masuk ke hati. Akhirnya menetap di dalam hepar. Begitu sahabat cerdas, berarti jawabannya yang benar adalah yang E ya. Nah, ini sahabat cerdas, tadi dari telur, kemudian ada larva Miracidium, masuk ke keong, menjadi sporokis, kemudian redia, keluar dari keong, dalam bentuk serkaria, menetap di rumput, metaserkaria, baru kemakan, masuk ke pencernaan dan pindah ke hati. Oke ya, kita lanjutkan nomor 47. Selaput ekstra embrio manusia yang paling luar yang turut membentuk genjot endometrium dan mensekresikan hormon HCG adalah, jadi sahabat cerdas ya, selaput ekstra embrio itu ada cava, ada 4 ya. Yang pertama ada lapisan chorion, yang kedua ada allantois, nah yang ketiga ada vitellin, dan yang keempat ada amnion. Nah, inilah lapisan chorion ini yang termasuk lapisan terluar. Makanya menghasilkan hormon human chorionic gonadotropin atau HCG. Fungsinya adalah sebagai pemelihara janin pada saat usia kehamilan ya. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu adalah allantois. Nah, ini adalah penghubung antara plasenta dengan janin. Yang ketiga adalah vitellin, sebagai pembentuk eritrosit pada saat masih embrio yang pertama. Nah, yang terakhir adalah amnion, ini menghasilkan cairan ketuban sebagai pelindung janin terhadap goncangan. Jadi, sahabat cerdas, jawabannya adalah lapisan chorion yang B. Kita lihat gambarnya sebagai berikut. Nah, ini sahabat cerdas ya, ini lapisan terluarnya tadi adalah chorion, kemudian ada ketuban ini yang disebut amnion, nah ini yang namanya allantois. Oke, kita lanjutkan nomor 48. Yang termasuk rangka aksial adalah, jadi sahabat cerdas ya, kerangka atau skeleton ini dibagi jadi dua. Yang pertama adalah aksial, ini sumbu utama, dan yang kedua adalah tambahan atau apendikular. Contoh skeleton aksial ini seperti tengkorak, kemudian ada tulang dada, tulang rusuk, dan tulang belakang. Sementara apendikular ini ada dua, yang pertama ada daerah cingulum, gelang bahu, sama gelang pinggul. Nah, yang terakhir adalah ekstremitas atau alat gerak. Atas, contohnya ada tangan, dan bawah itu contohnya kaki. Kita lihat option yang A, tulang tengkorak betul. Klavikula ini selangka, salah. Tulang lengan atas salah, ini ekstremitas. Tulang tengkorak betul. Leher, bagian dari tulang belakang, tulang dada, tulang pinggang,
tulang ekor. Nah, ini yang betul yang C ya. Ini yang D tulang paha salah, ekstremitas ya. Clavicula selangkah salah. Oke ya, berarti nomor 48C. Kita lanjutkan nomor 49. Otot serat lintang di bawah mikroskop terlihat tampak seperti berlurik karena, nah contohnya otot rangka ya sahabat cerdas, ini tersusun oleh dua filamen ya, ada filamen tebal yang namanya nanti adalah miosin dan ada filamen tipis yang atas ini adalah aktin. Nah, yang tebal ini adalah miosin. Nah, di sini ada garis gelap, namanya dikenal sebagai pita A atau anisotropik. Di sini adalah pita I. I ini juga disebut sebagai isotropik atau pita terang. Jadi daerah terang dan gelap ini karena tumpang tindih atau overlapping dari aktin dan miosin. Jadi jawabannya yaitu D. Kalau garis ini merupakan garis Z. Nah, kita lihat gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar daripada otot lurik ya. Ada garis zona gelap, namanya pita anisotropik. Ini ada garis terang, yaitu pita I atau isotropik. Nah, di sini ada garis Z. Kita lanjutkan ke nomor 50. Tahap awal pada fermentasi alkohol adalah, jadi sahabat cerdas ya, ada substrat berupa glukosa. Glukosa ini akan dipecah menjadi dua asam pirufat melalui tahap glikolisis. Nah, produknya nanti ada 2 ATP dan 2 NADH. Selanjutnya, 2 asam pirufat ini dipecah menjadi 2 asetildehid. Nah, ini menghasilkan gas karbon dioksida, baru 2 asetildehid ini diubah menjadi 2 etanol, membutuhkan NADH di sini. Nah, sehingga sebelum menjadi etanol, asam pirufat menjadi asetildehid ya. Bukan asam asetat semua, ini adalah asam cuka. Ini menurut saya ini kurang tepat ini. Apalagi asam laktat ini terjadi pada sel hewan. Kalau fermentasi alkohol contohnya pada ragi Saccharomyces. Ya, kalau asam asetat itu terjadi pada bakteri Acetobacter aceti ya. Nah, tapi kalau dipaksa menjawab, ini mengubah asam pirufat menjadi asam asetat dianggap asetildehid dan CO2. Berarti jawabannya 50C. Kita lanjutkan ke nomor 51. Reaksi terang fotosintesis memasuk siklus Kelvin dengan apa? Jadi sahabat cerdas ya, proses fotosintesis ini butuh karbon dioksida, air, cahaya matahari, ditangkap oleh klorofil, nanti terbentuk glukosa dan oksigen. Nah, yang pertama ada reaksi terang, ini butuh cahaya matahari, nanti ditangkap klorofil aktif. Maka proses pertama adalah aktivasi klorofil oleh cahaya. Kemudian yang kedua, cahaya ini akan memecah air. Nah, dikenal sebagai fotolisis menghasilkan oksigen. Nah, hanya ini nanti ditangkap NADP, terbentuk produk NADPH2. Kalau klorofil aktif oleh cahaya nanti menghasilkan ATP. Nah, ini adalah produk dari reaksi terang. Selanjutnya adalah reaksi yang kedua, yaitu reaksi gelap. Reaksi gelap butuh CO2 diikat atau fiksasi CO2 oleh RUBP. Nanti untuk membentuk produk terakhir berupa glukosa ini butuh produk dari reaksi terang, yaitu butuh ATP tadi dan NADPH2 untuk membentuk produk yaitu glukosa. Jadi reaksi terang itu memasuk siklus Kelvin, ini sama dengan reaksi gelap, yaitu yang D, ATP dan NADPH. Kita lanjutkan ke nomor 52. Dalam siklus Krebs, asam sitrat terbentuk setelah asetil-CoA bereaksi dengan apa? Nah, jadi
siklus Krebs atau siklus asam sitrat, ini ada singkatannya sahabat cerdas ya. Susu FMOK. Jadi produk dari dekarboksilasi oksidasi itu adalah asetil koenzim A. Kemudian berubah menjadi asam sitrat, selanjutnya menjadi asam isositrat, terus ada alfa ketoglutarat, kemudian ada suksinil, terus ada suksinat, F-nya fumarat, M-nya adalah malat. Nah, terakhir yaitu oksaloasetat bertemu dengan asetil-CoA membentuk asam sitrat. Jadi terbentuknya asam sitrat setelah asetil-CoA bereaksi dengan oksaloasetat. Jadi jawabannya adalah 52B. Kita lanjutkan ke nomor 53. RNA yang paling banyak terdapat di dalam sel adalah, jadi sahabat cerdas ya, RNA itu di dalam sel itu ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah mRNA, yang kedua ada tRNA, dan yang ketiga adalah rRNA. Yang paling banyak itu hampir 83% itu adalah RNA ribosom. Ya, sahabat cerdas, mRNA ini sekitar 5%, berarti sisanya tRNA itu sekitar 12%. Begitu ya, sahabat cerdas. Jadi jawabannya adalah RNA ribosom 53D. Kita lanjutkan nomor 54. Pernyataan berikut berlaku dalam pembahasan spektrum absorpsi untuk klorofil A dan kerja spektrum untuk fotosintesis. Jadi sahabat cerdas ya, pigmen fotosintesis ini ada 2 yang berfungsi untuk menyerap cahaya matahari. Yang pertama ada pigmen utama, yang kedua adalah pigmen tambahan atau aksesoris. Contohnya pigmen utama adalah klorofil, ada 2 jenis klorofil. Yang pertama adalah klorofil A, yang kedua adalah klorofil B. Sementara pigmen aksesoris contohnya adalah karoten ya. Kemudian ada fucoxanthin ya, dan ada picoerythrin. Nah, biasanya semua pigmen ini memiliki daya serap atau absorpsi terhadap panjang gelombang yang berbeda-beda. Nah, kita lihat ya, sahabat cerdas ya. Nah, ini adalah spektrum yang berbeda-beda dari penyerapan pigmen fotosintesis. Oke, kita lihat option saja ya. Yang A, tidak semua panjang gelombang sama efektifnya untuk fotosintesis. Nah, ini ya. Jadi klorofil A ini menyerap panjang gelombang di atas 400, klorofil B ada sekitar 450, kemudian karotenoid sekitar hampir 500, sehingga pernyataan pertama ini adalah benar. Pernyataan kedua yang B, pigmen aksesoris yang memperluas spektrum cahaya memberikan energi untuk fotosintesis. Salah ya. Jadi klorofil A ini bukan pigmen aksesoris, melainkan pigmen utama. Yang C, daerah merah dan biru spektrum ini bukan yang paling efektif dalam menggerakkan fotosintesis. Jadi yang paling efektif ya, itu contohnya pada klorofil A ya, ini menyerap cahaya warna merah dan biru. Berarti salah ini ya, justru dia paling efektif. Yang C salah. Yang D, klorofil tidak memiliki warna untuk penyerapan cahaya hijau. Justru klorofil itu warnanya hijau sehingga dia memantulkan cahaya dengan spektrum warna hijau. Nah, ini salah juga. Klorofil A memiliki satu puncak penyerapan, kurang tepat. Nah, ini klorofil A ini ada 2 puncak ya. Di sini ada sekitar 400 lebih dan ada sekitar 600-an ya. Ini klorofil A. Nomor 54A, kita lanjutkan nomor 55. Pengertian pseudocelomata adalah, jadi sahabat cerdas ya, hewan itu secara lapisan dibagi menjadi 2 kelompok. Yang pertama diploblastik, berarti 2 lapis. Yang ketiga adalah kelompok triploblastik. Ini 3 lapisan.
Nah, biasanya kelompok 2 lapis ini contohnya hewan spons, sporifera, sama solenterata. Nah, kemudian kalau triploblastik ini ada 3 kelompok. Contohnya ada yang tidak berongga, yaitu adalah acelomata. Yang rongga semu namanya pseudocelomata. Rongga sejati adalah celomata. Nah, kalau ditanya pseudocelomata, ini artinya harus 3 lapis. Yang 2 lapis kita coret. Tidak ada rongga, ini acelomata, salah. Nah, berarti D atau E. Nah, isinya rongga semu ini adalah berisi cairan. Berarti jawabannya D. Contohnya adalah kelompok cacing Nematelmintes atau nematoda, seperti cacing perut, cacing kremi, cacing tambang, dan cacing kaki gajah. Begitu ya, sahabat cerdas. Jadi nomor 55D. Kita lanjutkan ke nomor 56. Mekanisme rekayasa genetika antar organisme dimungkinkan karena adanya karakter universalitas DNA dari sel. Jadi sahabat cerdas ya, rekayasa gen itu bisa dilakukan antar sel pada organisme yang berbeda. Contohnya gen insulin manusia ini dimasukkan ke dalam gennya bakteri, ini bisa bakteri menghasilkan insulin. Nah, kenapa bisa diintegrasikan? Karena DNA ini memiliki kode secara struktur sama, yaitu ada fosfat, ada gula, dan ada basa nitrogen. Nah, kode-kode genetiknya bersifat universal, yaitu ada basa, adenin, guanin, timin, sitosin. Jadi pernyataan pertama ini benar ya. Pernyataan yang kedua, sebab DNA sel semua organisme memiliki struktur yang sama di semua jenis sel sehingga memungkinkan perpindahan DNA antar sel. Jadi sahabat cerdas ya, secara struktur semua sel itu DNA-nya bisa ada yang sama dan ada yang berbeda. Contohnya bisa kita lihat gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambar sel prokariotik. Contohnya bakteri, yang kedua adalah sel eukariotik, contohnya sel hewan gitu. Nah, DNA pada bakteri itu DNA kromosomnya itu berbentuk sirkuler. Sementara pada DNA eukariotik ini double helix ya, tidak melingkar atau tidak sirkuler, tapi rantai panjang. Begitu ya, jadi secara struktur berbeda. Nah, kita lihat lagi, bahkan DNA pada bakteri itu ada yang di dalam nukleoid yang berbentuk sirkuler, ada juga yang di luar kromosom yang dikenal sebagai plasmid, tapi sama-sama sirkuler. Begitu ya. Jadi secara struktur itu berbeda pada setiap sel makhluk hidup. Contohnya sel prokariotik dan eukariotik berbeda. Nah, yang sama adalah struktur dari nukleotidanya, terutama memiliki basa nitrogen yang sama, yaitu adalah tadi Agustus ya. Begitu sahabat cerdas, berarti pernyataan kedua salah ya. Benar salah, jawabannya C. Kita lanjutkan nomor 57. Reaksi terang dan siklus Kelvin terjadi di grana. Nah, sahabat cerdas, kita lihat ya. Dalam proses fotosintesis ada reaksi terang, akhirannya G, maka terjadi di grana atau dikenal reaksi Hill. Nah, yang kedua adalah reaksi gelap terjadi di dalam stroma, dikenal juga sebagai siklus Kelvin. Tadi sudah kita jelaskan, di reaksi terang itu menghasilkan ATP dan NADPH yang digunakan untuk reaksi gelap. Begitu ya, sahabat cerdas, kita lihat. Reaksi terang dan siklus Kelvin terjadi di grana, salah. Reaksi terangnya di grana, tapi siklus Kelvinnya di stroma. Sebab reaksi terang menghasilkan ATP, ini benar.
yang akan digunakan untuk siklus Kelvin. Berarti benar, salah benar, jawabannya D. Kita lanjutkan nomor 58. Pada sulur tanaman yang merambat, misalnya tanaman anggur, jika menyentuh sesuatu maka akan melilit pada benda tersebut. Nah, kita lihat ya, pernyataan pertama, sahabat cerdas. Jadi, salah satu gerak tanaman itu adalah gerak tumbuh, namanya tropisme. Kalau ada faktor sentuhan, maka disebut tikmotropisme. Nah, biasanya gerak tikmotropisme ini contohnya adalah gerak sulur pada tanaman merambat, seperti tanaman anggur. Jadi, sulur ini akan terus tumbuh mencari struktur pendukung. Nah, contohnya di sini ada bambu gitu ya. Jadi, yang terkena sentuhan tadi akan mengeluarkan hormon ABA untuk menghentikan proses pembelahan sel. Nah, sebaliknya di sisi satu terhambat, yang di sisi lain itu untuk tumbuh ada hormon auksin, sehingga pertumbuhannya bisa menjadi cepat. Ini di sisi yang berlawanan. Kita lihat ya, berarti pernyataan pertama benar. Yang kedua, sentuhan akan menghambat pertumbuhan sel, bisa, sehingga terjadi perbedaan laju pertumbuhan antara sel yang terkena sentuhan dan yang tidak terkena sentuhan. Betul ya? Jadi jawabannya ini berhubungan. Oke ya, 58A. Kita lanjutkan nomor 59. Pada kondisi lingkungan yang buruk, konsentrasi asam absisat ABA tanaman akan menurun. Jadi, sahabat cerdas, hormon ABA atau asam absisat ini biasanya keluar pada saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan atau buruk. Contohnya pada musim kering atau panas, ya, tanaman akan mengeluarkan asam absisat untuk menggugurkan daun, kemudian menutup stomata, atau mematikan bagian-bagian tanaman tertentu. Jadi, pada saat lingkungan buruk, ABA atau asam absisat itu akan naik, bukan turun. Berarti pernyataan pertama salah. Yang kedua, sebab asam absisat merupakan hormon yang memicu pemanjangan dan pembelahan sel, salah, melainkan menghambat pembelahan maupun pemanjangan sel. Kalau yang memacu pemanjangan sel ini adalah hormon auksin, yang memacu pembelahan sel itu adalah sitokinin. Ya, berarti nomor 59 salah-salah, jawabannya E. Kita lanjutkan yang terakhir nomor 60. Lingkaran tahun pada batang pohon tidak terlalu dipengaruhi oleh musim. Sahabat cerdas ya, lingkaran tahun ini merupakan aktivitas dari kambium pada tanaman dikotil. Nah, di sini ada kambium pembuluh, ke arah luar membentuk floem sekunder, ke arah dalam membentuk xilem sekunder. Nah, yang disebut lingkaran tahun adalah kambium yang mengarah ke dalam yang membentuk xilem sekunder. Inilah yang dikenal sebagai lingkaran tahun. Jadi, lingkaran tahun merupakan aktivitas dari kambium pembuluh fasikuler yang membentuk xilem sekunder. Ini sangat dipengaruhi oleh musim. Contohnya pada saat musim hujan, karena banyak air nanti pembelahan selnya akan lebih cepat, sehingga lingkaran tahunnya akan menjadi lebih tebal. Sebaliknya pada musim kering, karena kekurangan air, maka pembelahan selnya lambat sehingga lingkaran tahunnya jadi kecil. Oke ya, berarti ini salah. Yang kedua, unsur hara pada tanah menentukan kesuburan tanah. Betul ya, jadi unsur hara ini ada yang mutlak esensial dibutuhkan tanaman, ada yang tidak mutlak, namanya non-esensial. Contohnya unsur yang dibutuhkan mutlak dalam jumlah besar ada karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen ya. Kemudian ada unsur mikro seperti curprum ya, kemudian kobat, boron ya, kemudian molybdenum dan sebagainya. Non-esensial ada klorida, natrium ya, silika dan seterusnya. Nah, ini akan menentukan kesuburan daripada tanaman karena dibutuhkan oleh tanaman. Ini pernyataan yang kedua benar. Salah benar jawabannya D.
Kita lihat gambar lingkaran tahun yang dipengaruhi musim berikut ini ya. Nah, begini sahabat cerdas ya. Jadi di musim kemarau lebih hitam, lebih tipis. Kalau di sini disilam di musim penghujan lebih tebal. Demikian sahabat cerdas pembahasan soal SBMPTBR UNED tahun 2018. Tetap semangat, semoga sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.